Contoh misalnya kayak gini, gue pengen ke tempatnya Bro Hendy. Iya. Tentu saya mesti dapat alamat dari Bro Hendy dong. Iya. Terlepas dari saya baik atau jahat, kalau saya walaupun orang jahat tapi saya dapat alamatnya rumahnya Bro Hendy, tentu Pasti nyampe. saya pasti akan nyampe. Jadi saya pikir Roh Kudus sadarkan saya bahwa itu adalah satu tujuan. Dan untuk mencapai satu tujuan itu, kita harus tahu alamatnya dong. Ya. Dan untuk nyampe satu tujuan, sebenarnya nggak ada urusannya dengan baik atau jahat sebenarnya. Untuk nyampe tujuan, poinnya adalah kita harus tahu alamatnya sekali lagi. Ya. Nah, alamatnya itu siapa? Firman Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan Yesus bilang, dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Dan tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi sebenarnya alamatnya adalah dia. Contoh misalnya kayak gini, gue pengen ke tempatnya Bro Hendy. Ya. Tentu saya mesti dapat alamat dari Bro Hendy dong. Ya. Terlepas dari saya baik atau jahat, kalau saya walaupun orang jahat tapi saya dapat alamatnya rumahnya Bro Hendy, tentu Pasti nyampe. saya pasti akan nyampe. Ya. Kita bisa tahu waktu kisahnya zaman Tuhan Yesus dulu, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka orang-orang yang melakukan banyak perbuatan baik pada masa itu. Mereka pakai bajunya sopan, mereka suka ada di rumah ibadah, mereka suka baca kitab Taurat. Tapi pada saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah alamatnya itu sendiri, mereka nggak sadar, mereka nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, di sampingnya ada dua penjahat. Salah satu dari penjahat itu yang seumur hidupnya berbuat jahat, dia mengenali bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan, dan dia berkata pada Tuhan Yesus, jangan lupakan dia ketika Tuhan Yesus nanti kembali ke surga. Dan Tuhan Yesus berkata kepada si penjahat ini, pada saat itu juga bersama dengan dia di Firdaus. Artinya gini, orang yang seumur hidupnya jahat, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia bertemu alamatnya, dia bertemu dengan tujuan hidupnya, itulah yang mengubah segala sesuatunya. Ya. Tapi ketika orang itu berbuat baik saja dan dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, itu nggak akan pernah membawa hidupnya kemana-mana. Ya. Dan melalui Godspeed ini, kita berdoa supaya semua teman-teman yang menyaksikan podcast ini benar-benar bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan mengalami percepatan dari Tuhan ya. Dan breakthrough dari Tuhan ya. Dan breakthrough dari Tuhan. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Selanjutnya nih, mungkin kita juga mau memperkenalkan nih agenda apa aja yang kita ada di Godspeed. Seperti apa sih ke depannya kira-kira Godspeed ini? Iya. Godspeed ini sendiri, kami belajar untuk berjalan dalam ketepatan. Seperti tadi kita bahas tentang perjalanan yang tadi muter-muter di tempat. Ya. Sebenarnya kalau kita bilang, itu sebenarnya maknanya dari dosa adalah seperti itu. Dosa sebenarnya kadang kita berpikir dosa adalah tentang perbuatan jahat, tapi bahasa aslinya dosa adalah hamartia.